Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video yaitu tentang kajian online, karena ini salah satu tugas saya selaku pengajar, yaitu diminta untuk memberikan materi fikih. Dalam hal ini saya memberikan materi bab puasa Ramadan. Sebelum kajian online ini kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini tetap jaya selama-lamanya. Dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan subscribe-nya. Subscribe itu gratis cuy. Sebelumnya apabila nanti ada yang tidak pas dalam mengkaji atau menjelaskan, mohon maklum karena saya sendiri masih belajar, jadi mohon saran dan masukannya. Oke, langsung saja kita mulai kajian online ini, yaitu tentang bab puasa Ramadan. Langsung saja kita mulai. Oh ya, sebelumnya apabila nanti ada kesalahan dalam penjelasan, mohon untuk diberikan saran dan masukan buat saya karena masih belajar juga. Oke, langsung saja kita mulai. Yaitu yang pertama kali ini langsung kita masuk ke bab puasa. Definisi atau pengertian dari puasa. Menurut bahasa, puasa yaitu menahan diri dari sesuatu. Itu menurut bahasa atau secara bahasa itu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Jadi menurut istilah menahan diri dari sesuatu apapun yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar kedua sampai tenggelamnya matahari, dengan disertai niat. Itu. Jadi niatnya jangan sampai ketinggalan. Itulah bedanya puasa sunnah sama puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu harus di awal. Lanjut ke dalil. Nah, ini dalilnya yang menyatakan dalil tentang puasa Ramadan, yaitu silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 183. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu dalilnya. Nah, langsung lanjut ke syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa yang pertama yaitu Islam. Jadi puasa Ramadan itu hanya untuk orang Islam. Kalau kalian Islam wajib puasa, karena hukumnya puasa Ramadan itu fardu ain. Nah, itu. Yang kedua, baligh. Ukuran baligh itu kalau laki-laki sudah mimpi basah. Nah, kalau perempuan sudah haid itu biasanya umurnya 9 tahun. Nah, apabila dalam umur 9 tahun itu belum menjalani seperti itu atau kejadian seperti itu, maka dia di umur 15 tahun biasanya. Yang nomor 3 syarat wajibnya yaitu berakal, untuk mampu berpikir. Orang punya akal, yang nggak punya akal apa orang gila. Jadi kalau kalian sudah bisa berpikir, nah itu mempunyai akal untuk memikir, maka wajib hukumnya untuk
puasa Ramadan. Yang ketiga mampu. Nah, apabila nggak mampu, nanti ada caranya sendiri bagaimana menggantinya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, dan sedangkan yang nomor 6 yaitu suci dari hadas besar. Nah, hadas besar apa itu? Nah, kalau laki-laki ya itu keluarnya mani, atau kalau perempuan haid dan nifas. Nah, itu hadas besar. Maka itu harus suci dari hadas besar yang nomor 5. Tuh. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama yaitu niat. Nah, ini niat di puasa Ramadan itu harus sebelum imsak. Nah, itu bedanya puasa Ramadan sama puasa sunnah yang lain. Kalau puasa sunnah itu bisa mengutarakan niat itu di sesudah fajar atau sesudah terbitnya matahari. Itu nggak apa-apa kalau puasa sunnah, asalkan belum makan dan minum. Sedangkan kalau puasa Ramadan ini harus sebelum imsak. Niat di dalam hati. Makanya tradisinya orang Islam setelah tarawih membaca niat puasa. Nah, itu nanti kalian tak kasih tugas besok nulis niat puasa sama doanya ketika berbuka puasa. Sedangkan yang nomor 2 yaitu imsak rukun. Apa itu imsak? Menahan, artinya itu imsak itu menahan. Itu menahan dari apa? Dari yang perkara-perkara yang membatalkan puasa nanti ada. Nah, itu imsak, menahan. Waktu imsak itu sebelum subuh. Terus bagaimana kalau kita masih makan terus sudah imsak di masjid-masjid? Apabila ada sisa makanan yang belum habis, monggo diselesaikan. Nah, itu nggak apa-apa karena dia ada waktu jedanya. Lebihnya itu kalau menurut hitungan itu sekitar 4 menit kalau nggak salah itu dari itu. Nah, jadi silakan dihabiskan, yang penting jangan imbuh atau nambah. Nah, selanjutnya nah ini penetapan awal Ramadan. Bagaimana caranya atau langkah-langkahnya untuk menentukan awal Ramadan? Kalau sekarang kita enak tinggal nunggu pengumuman pemerintah dari pemerintah. Nah, supaya kita tahu bagaimana tata caranya. Nah, yang pertama yaitu dinamakan ru'yatul hilal atau pengamatan pada hilal. Hilal itu bulan sabit. Nah, itu yang lihat itu dibagi-bagi setiap titik di daerah. Nah, oleh pemerintah itu ada tim, namanya tim yang pencari hilal itu. Nah, itu sebelum dia menyatakan melihat itu disumpah dulu apakah penglihatannya itu benar atau tidak. Nah, jadi nggak sembarangan orang ngomong saya ngelihat hilal langsung diterima pengakuannya. Tetap harus disumpah dulu. Yang apabila hilal itu tidak kelihatan, nah maka ada cara kedua yaitu ikmal atau istiqmal. Nah, itu menyempurnakan bulan Sya'ban. Nah, jadi bulan Sya'bannya itu dihitung 30 hari. Nah, berarti semuanya udah pas 30 harinya hari ini, besok puasa. Nah, itu cara yang kedua. Sedangkan cara yang ketiga apabila itu ada opsi lain, yang nomor 3 yaitu hisab. Yaitu hisab itu menghitung dengan rumus-rumus tertentu dalam ilmu hisab atau ilmu falak. Nah, itu misalnya pakai rubuk itu namanya. Kalau itu orang-orang ahli falak itu hitung-hitungan. Nah, jadi ada 3 itu. Jadi ada 3 cara untuk menentukan awal Ramadan. Nah, jadi kalau kita sekarang enak tinggal nunggu pengumuman pemerintah, Kementerian Agama. Jadi sudah ada mereka-mereka yang di
dikhususkan untuk mencari hilal atau melihat hilal atau untuk menentukan awal Ramadan. Nah, yang selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini tadi yang di awal tadi, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Inilah yang membatalkan puasa. Mari kita simak. Yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu makan dan minum dengan sengaja. Apabila tidak sengaja gimana? Kalau tidak sengaja ya tidak batal. Nah, umpamanya lupa bahwasanya sekarang ini sedang puasa, tiba-tiba minum gitu aja, itu enggak apa-apa, itu karena lupa, itu ada rukhsah atau dimaafkan. Nah, yang nomor 2 muntah dengan sengaja. Nah, yang nomor 2 muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Nah, apa ada orang yang menyengaja untuk muntah? Ya mungkin ada, dengan cara jarinya dimasukkan ke tenggorokan maka dia muntah. Nah, itu membatalkan puasa. Kalau dia tidak sengaja tiba-tiba muntah, itu maka puasanya tidak batal, tetap lanjut. Nah, yang nomor 3 yaitu haid dan nifas. Nah, itu bagi seorang perempuan. Kalau orang perempuan ketika masih menjalankan puasa kok tiba-tiba haid, maka secara otomatis itu membatalkan puasanya. Nah, itu. Terus yang selanjutnya apa? Jima. Apa itu jima? Jima itu bersetubuh antara suami istri pada siang hari, itu membatalkan puasa. Jima itu jelas itu. Makanya kalau bagi seorang yang sudah berumah tangga atau suami istri, kalau siang ngempet, nah itu dari mulai pagi sampai maghrib itu dilarang kumpul suami istri, nanti kumpulnya malam aja. Nah, lanjut. Yang selanjutnya gila, walaupun sebentar. Gila, tiba-tiba gila ayan itu hilang ingatan, tiba-tiba nggak sadar itu orangnya, ya tiba-tiba gila pokoknya, entah dengan sebab apa dia menjadi gila. Nah, selanjutnya mabuk atau pingsan. Nah, sepanjang hari pingsan kalau lama itu sampai sehari full itu bisa membatalkan puasa, apalagi mabuk muntah-muntah. Nah, selanjutnya mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, itu membatalkan puasa. Mengeluarkan mani dengan sengaja, bagaimana kok bisa keluar? Ya saya nggak tahu. Kalau pun itu dengan sengaja maka membatalkan puasa. Yang selanjutnya yaitu murtad. Apa itu murtad? Murtad yaitu keluar dari ajaran Islam, itu murtad. Nah, jadi buat kalian dipahami perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi jangan sampai kita nggak tahu. Ya memang orang nggak tahu itu bisa dimaafkan, tapi wajib mencari tahu atau wajib belajar tuh. Yang selanjutnya yaitu memasukkan sesuatu ke rongga tubuh dan kepala. Maksudnya apa? Nah, di dalam tubuh kita itu ada beberapa lubang. Nah, lubang-lubang itu baik lubang asli, nah, maupun buatan-buatan itu luka atau jahitan. Nah, itu apabila dengan sengaja memasukkan itu ke dalam lubang, maka itu bisa membatalkan puasa. Lubang itu ada mulut, telinga, hidung, dan jalan 2. Tahu kan jalan 2? Nah, itu. Yang selanjutnya yaitu menyuntikkan sesuatu ke dua lubang kubul sama dubur. Nah, itu ke lubang kelamin sama lubang
itu anus. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Menyuntikkan, maksudnya apa menyuntikkan? Itu memasukkan obat. Nah, emang ada orang yang memasukkan obat dari jalan 2 itu? Ada. Biasanya orang yang punya sakit demam tinggi, nah itu bisa lewat jalan 2 itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dulu kajian hari ini. Besok kita sambung lagi ke materi selanjutnya. Untuk yang pertama ini sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya, dan jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya biar setiap saya upload video kalian mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.